Hai, selamat datang di channel YouTube Baik Laku. Seperti biasa kali ini kita akan membahas film yang berjudul Soldier 2019. Film yang menceritakan tentang seorang prajurit paling muda dari Rusia. Pada masa Perang Dunia Kedua, anak ini masih berusia 6 tahun. Karena jasanya, ia sudah diberi penghargaan dari tentara Rusia. Wah, tentunya buat penasaran ya, bagaimana bisa anak berusia 6 tahun sudah mendapat penghargaan. Nah, daripada lama-lama, mending langsung saja kita bahas alur cerita filmnya. Sergei yang masih berusia 6 tahun tinggal bersama ibu dan kakaknya di desa Gren, Rusia. Pada saat itu pasukan Jerman lagi gencar-gencarnya menyerang Rusia. Ayah Sergei yang telah tewas di medan pertempuran, sedangkan kakaknya juga tewas di tangan para tentara Nazi. Setelah musim panas tahun 1992, terjadi pertempuran dahsyat antara Jerman dan Rusia. Saat itu pasukan Jerman datang membantai para penduduk desa. Ibu Sergei yang melihat kedatangan para tentara Jerman menjadi panik dan menyuruh anaknya untuk segera pergi melewati jendela. Namun naasnya ibu Sergei ditembak oleh tentara Nazi dan ia meninggal dunia. Sergei sangat ketakutan. Ia berlari menuju hutan dan Sergei pun tak tahu arah tujuan. Ia pun menangis karena yang ia pikirkan saat itu hanyalah ibunya. Dia pun terus berjalan semakin jauh ke dalam hutan. Seharian pergi berkeliling di dalam hutan dan akhirnya ia menemukan aliran sungai. Lalu Sergei sempat meminum air sungai itu untuk melepas rasa hausnya. Pada saat itu tiba-tiba Sergei melihat para tentara Jerman. Ia sangat ketakutan dan bergegas bersembunyi di balik pohon. Di saat yang berpasan, Sergei juga melihat ular yang berjalan di atas pohon. Ia menahan rasa takutnya dengan menutup mulut agar tidak ketahuan para tentara Nazi. Sergei yang kelaparan berharap para tentara Nazi itu menyisakan makanannya. Nah, tak berselang waktu lama, tentara Nazi itu pun pergi. Tampaknya mereka sedang berburu-buru sehingga mereka menyisakan makanan tersebut. Hari demi hari Sergei mengembara sendirian di dalam hutan. Ia terus berjalan dan meninggalkan tanda jejak. Di dalam hutan, Sergei berusaha bertahan hidup dengan memakan buah-buahan serta meminum air dari tetesan embun pagi di dedaunan. Tiba-tiba rudal jatuh tepat di belakangnya. Sergei yang kaget dengan ledakan itu membuat ia tersungkur dan hampir pingsan. Namun dalam kondisi yang seperti itu, Sergei masih berusaha berjalan. Ia mendengarkan suara burung-burung yang berterbangan. Nah, mendengar itu, Sergei merasa ada seseorang yang melintasi hutan. Ia berjalan dengan tertati-tati untuk bersembunyi. Sergei pun tertidur lalu ia bermimpi kumpul bersama ibu serta kakaknya yang masih hidup dengan tenang. Di esokan paginya Sergei terbangun namun tubuhnya mulai melemas karena kelaparan. Dan pada saat itu hujan pun turun. Ia minum air tetesan air hujan untuk melepaskan rasa hausnya. Namun hal itu masih kurang untuk memulihkan kondisinya. Saat tubuhnya sudah tak berdaya dan ia tak sanggup lagi untuk berjalan, Sergei ditemukan oleh tentara Rusia yang saat itu sedang berpatroli. Ketika sampai di camp, pasukan tentara merawatnya dan memberi makanan. Karena mereka mengetahui kalau Sergei salah satu korban pembantaian oleh para tentara Nazi. Sergei akhirnya dibawa ke camp untuk dirawat. Di sana juga merupakan camp tentara Rusia untuk menjaga daerahnya dari pasukan Jerman. Di sana Sergei dirawat oleh wanita cantik yang bernama Nina. Nina selalu memberikan semangat kepada Sergei agar selalu ceria. Di sana Sergei melihat para tentara terluka bahkan gugur di medan pertempuran. Nah, melihat itu, ia membuat Sergei ingin membantu mereka. Nina pun mengingatkan Sergei untuk menjadi anak yang tangguh dalam menghadapi segala masalah. Mayor Michael datang untuk menjenguk Sergei. Sergei pun menceritakan semua yang ia ketahui. Ia menceritakan semua warga desanya yang dibantai tentara Nazi, termasuk ibu serta kakaknya. Michael menunjukkan sebuah pistol terbaiknya kepada Sergei. Michael melakukan itu agar Sergei bersemangat kembali.
Nina memberitahu Michael kalau ia akan merawat Sergei dengan baik. Nina sebenarnya memendam rasa cinta kepada Michael dan menunjukkan perhatiannya. Namun Michael selalu bersikap dingin dan biasa saja, walaupun sebenarnya dia juga menyukai Nina. Saat di sana, Sergei juga dijenguk oleh para tentara lain dan memberinya teropong. Hal itu tentu membuat Sergei bersemangat lagi dan membangkitkan jiwa patriotiknya. Keesokan harinya, para tentara Jerman datang menyerang kembali pasukan Rusia. Namun dengan kekuatannya, pasukan Rusia berhasil memukul mundur para tentara Jerman. Kemudian Michael kembali menjenguk Sergei. Sebelumnya Sergei sudah menganggap Michael seperti ayahnya sendiri, karena selama hidupnya Sergei tidak pernah merasakan kasih sayang seorang ayah. Mulai saat itu Michael bersedia untuk mengadopsi Sergei. Lalu Michael juga memberikan hadiah untuk Sergei, yaitu sebuah seragam tentara. Mendapatkan hadiah itu, Sergei terlihat sangat senang dan menyukainya. Namun tiba-tiba pasukan Jerman menyerang secara tak terduga. Sehingga membuat para tentara Rusia banyak yang gugur akibat serangan tersebut. Di sana Sergei panik karena banyak melihat tentara yang terluka. Sergei mencari Michael hingga salah satu perawat mengingatkan Sergei agar ia bisa menjaga dirinya sendiri dan selalu menolong siapapun yang membutuhkan bantuan. Perkataan itu membuat Sergei bangkit dan mulai membantu para tentara semampunya. Setelah peristiwa itu, Michael mengajaknya untuk berjalan-jalan, akan tetapi mereka melihat pusat telekomunikasi mereka hancur akibat serangan Jerman, sehingga membuat mereka tidak bisa berkomunikasi dari jarak jauh. Melihat itu, Sergei menawarkan dirinya untuk menjadi kurir atau pengantar pesan. Melihat semangat Sergei, Michael pun sangat kagum dan ia mengizinkannya. Tugas tersebut membuat Sergei semakin ceria. Nah, para tentara lainnya juga heran melihatnya. Terlihat Sergei menyusuri Farid membagikan surat yang berisi perintah dari Mayor Michael. Kedatangan Sergei pun membuat para tentara senang dan bisa mencairkan suasana. Pada suatu hari, ia berkeliling sendirian menyusuri hutan dengan menggunakan teropongnya. Dan ia terkejut karena melihat para tentara Jerman yang menyusup dan memantau para pasukan Rusia dari balik tumpukan jerami. Sergei pun bergegas melaporkannya kepada para prajurit yang berada di camp. Awalnya para prajurit tersebut tidak percaya dan menganggap sebagai lelucon, sehingga mereka hanya membawa beberapa prajurit ke sana. Namun ternyata laporan Sergei itu benar. Pada akhirnya mereka berhasil menangkap para mata-mata Jerman tersebut. Sergei juga berhasil mengamankan sebuah alat telekomunikasi. Setelah peristiwa itu, Sergei mendapat apresiasi dari Michael dan juga tentara lainnya. Keesokan harinya, tentara Jerman kembali menyerang mereka dengan pasukan yang lebih banyak. Jerman menyerang tiada henti. Akibat serangan pasukan musuh tersebut membuat Sergei sedikit terhambat dalam mengirim surat-suratnya. Hingga salah satu prajurit mengingatkan bahwa situasi ini sangat berbahaya untuk Sergei. Prajurit itu menyuruh Sergei untuk segera kembali ke camp. Saat di camp, terlihat Michael dan anak buahnya tidak bisa berkomunikasi karena kabelnya terputus, yang membuat pasukan Michael sedang terpojok oleh serangan musuh. Mendengar itu membuat Sergei bergegas pergi ke medan pertempuran untuk mencari kabel yang terputus. Berkat arahan dari prajurit yang sedang terluka, Sergei berhasil menyambungkan kabel kembali. Dan akhirnya komunikasi pun terhubung kembali berkat perjuangan Sergei. Di keesokan paginya, para prajurit melakukan patroli untuk melihat kondisi warga di sana. Terlihat juga Sergei sedang bermain dengan teman-teman barunya. Namun ketika di perjalanan, tiba-tiba mereka kembali dibom tentara Jerman dan Sergei berhasil selamat. Michael melihat kondisi desa yang telah dihancurkan oleh Jerman. Ia merasa bahwa keadaan akan semakin memburuk karena tentara Jerman adalah pasukan yang keras kepala dan juga kejam. Di malam harinya, Michael mengajak Sergei jalan-jalan dan berbincang.
Michael juga mengatakan bahwa Sergei harus tangguh dalam menghadapi segala rintangan. Namun mereka belum selesai berbincang, tiba-tiba musuh kembali menyerang dengan serangan bertubi-tubi. Sampai akhirnya membuat Mayor Michael terhempas dan tertimpa oleh gelondongan kayu. Nah, melihat itu membuat Sergei berusaha memindahkan kayu tersebut. Namun karena ia bertubuh kecil, ia merasa tak sanggup. Akhirnya ia melaporkan kepada beberapa prajurit dan Mayor Michael pun berhasil diselamatkan. Singkat cerita, hari setelah itu adalah hari akhir perperangan. Para prajurit berhasil menahan serangan Jerman dan para prajurit telah melaporkan bahwa tentara Jerman telah mundur. Dan Sergei pun diberi penghargaan karena aksi heroiknya. Dan mereka pun kembali dengan kondisi wilayah yang aman serta damai. Sergei pun hidup bersama Michael sampai ia tumbuh dewasa. Dan film pun selesai. Nah, dari kisah nyata ini semoga kita semua bisa mengambil pelajaran dari hidup Sergei. Meskipun ia masih kecil dan berusia 6 tahun, ia selalu bersemangat dan berjuang dalam menjalani hidupnya. Buat teman-teman, terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Semoga kalian suka dengan cerita film yang kita sajikan. Jika di antara kalian ada yang mau merekomendasikan sebuah film yang untuk dibahas, silakan tinggalkan di kolom komentar. Dan yang pastinya nyalakan lonceng notifikasi agar kalian mendapatkan pemberitahuan di saat kita upload nanti.